presiden ya. Udah besok-besok nggak usah nyapres ya, wong sudah jadi presiden di Philadelphia. Ini kan kemarin dijelaskan bahwa kita punya rencana jangka panjang Al-Falah ini ya. Butuh fasilitas, butuh akomodasi untuk para jamaah. Itu satu. Yang nomor dua kan mencari cara memakmurkan masjid, menyusun perilaku sebagai orang Islam yang tidak bermusuhan dengan siapapun, kecuali dengan iblis dan setan dan dajjal gitu ya. Itu pun sebenarnya enggak perlu bermusuhan. Yang penting jangan lakukan yang dia omongkan gitu dok. Di antara orang Islam jangan ada permusuhan. Nanti kita omongkan soal itu ya. Karena akhir-akhir ini kan banyak kelompok macam-macam, benci membenci, tuduh menuduh, maki memaki, atau lewat Facebook atau ngerasan-rasanan di warung dan seterusnya. Nanti kita omongkan soal itu. Tapi kalau di sini insya Allah akan ada piagam bahwa masjid ini, Al-Falah ini adalah masjid untuk seluruh umat Islam, gitu ya. Karena nanti Allah ini ya tak tangkepin sih. Nanti sampean di akhirat itu tidak ditanya soal Philadelphia, tidak ditanya soal Indonesia, tidak ditanya soal Al-Falah, tidak ditanya soal PKS, PKB, tidak ditanya soal kerjamu di mana, ditanya. Yang ditanyakan adalah kenapa kamu waktu bekerja kok malas-malasan. Nah, mungkin disebut di pabrik di Philadelphia itu misalnya, di toko di Philadelphia itu, di laundry di Philadelphia itu kan pelengkap penderita aja. Tapi yang ditanyakan adalah kenapa kamu dulu bolos. Itu toh. Jadi pertanyaan Allah nanti di akhirat itu hanya kepada individu kita masing-masing. Jadi tidak ada pertanyaan mengenai golongan, tidak ada pertanyaan mengenai status. Bahkan Anda tidak ditanya bahwa Anda orang Indonesia. Di hadapan Allah sama aja semuanya, gitu. Anda Indonesia atau tidak ada masalah. Yang penting Anda berlaku baik apa tidak, gitu ya. Itu yang harus menjadi dasar pikiran kita di sini. Jadi upama PKS tidak ada, NU tidak ada, Muhammadiyah tidak ada, Ahmadiyah tidak ada, Anda nangis enggak? Ada, alhamdulillah, asal merukunkan orang, betul enggak? Tapi kalau enggak ada, enggak masalah. Yang harus ada itu Allah, Rasulullah, Al-Quran, Islam. Ya, itu dok. Bahwa ada yang nerjemahin Quran, ditafsirkan terus menjadi PKS, terus menjadi NU, Muhammadiyah, terus di sini Masjid Al-Falah, Al-Hikmah, apalagi Imam Center dan seterusnya. Itu kan masalah teknis, betul enggak? Upama masjid ini diganti namanya bukan Al-Falah tapi Masjid Podomoro, itu untuk orang. Lah apa itu ya Podomoro? Orang semua pada datang kok. Enggak ada masalah toh? Artinya jangan punya fanatisme Al-Falah, jangan punya fanatisme Podomoro, jangan punya fanatisme Al-Hikmah, sak piturute. Syiah, Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabi, segala macam. Jangan ada fanatisme itu, karena tidak akan pernah jadi urusannya Allah. Yang jadi urusan Allah adalah kenapa kamu berlaku begini. Jadi nomor satu di masjid ini yang akan dibangun terutama untuk anak-anak kecil adalah pembiasaan bertauhid kepada Allah. Kalau orang bertauhid beneran, nanti dimensinya banyak tauhid ini. Tapi pokoknya kalau bertauhid beneran, Anda akan terhindar dari permusuhan-permusuhan seperti itu. Terus gak iso ngalah. Mungkin kamu dimusuhi, tapi itu ada waktunya. Nanti sebentar lagi juga bingung sendiri dia. Orang memusuhi saya itu ketawa sendiri akhirnya. Lala apa aku musuhi Cak Nun nih? Saya dikafirkan, dituduh Syiah, dituduh liberal, tuduh segala macam. Dan aku dikafirkan loh Bu. Dan mereka kan kalau ketemu saya tak marahi. Kenapa kamu nuduh saya kafir? Baru tahu kamu, sudah lama saya kafir. Goblok kamu baru tahu sekarang, malah takkan yang ngono mas. Jadi jangan sedih difitnah orang. Anda difitnah orang berarti rezekinya dia pindah ke Anda. Loh karena ngono lah enak ya. Oke, sekarang bisa merahim. Mas, ini sekarang Mas Adit, ini tolong disebut keperluannya apa saja sekarang ke depan. Beberapa hal saja. Keperluan yang harus ditempuh oleh Al-Falah, Strip Podomoro. Apa saja Mas? Baik, terima kasih Cak Nun.
keperluan yang sangat mendesak saat ini adalah kita akan insya Allah mengadakan sholat Jumat di Masjid Al-Falah. Jadi kita membutuhkan dana untuk renovasi kamar mandi atas dan tempat wudhu di luar dan kamar mandi di atas untuk bapak-bapak. Kemudian yang di basement rencana insya Allah untuk ibu-ibu yang sholat Jumat kita akan bongkar tembok depan bawah biar ada akses dari luar langsung turun ke bawah ke basement. Yang alhamdulillah kan sudah ada tempat wudhu dan kamar mandi. Jadi untuk yang sholat Jumat itu saya kira proyek yang harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan untuk anak-anak kita yang di sini karena itu yang paling penting. Jadi alhamdulillah youth baru terbentuk tahun ini kan untuk remaja masjidnya. Insya Allah nanti Mas Rufi akan segera memberikan program-program yang intensif untuk mereka agar mereka bisa belajar agama Islam dengan baik dan benar dan mengimplementasikan ke keluarga, ke orang tua dan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga adalah program-program untuk pembinaan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pengajian umum. Insya Allah kalau kita bisa lebih mendapatkan dana, kita bisa mendatangkan atau membuka kelas privat. Jadi ada yang belum bisa baca Quran, silakan datang privat. Jadi nggak harus datang bersama-sama. Jadi Mas Sufi terbuka pendaftarannya one on one untuk belajar Quran. Kemudian yang belum fasih, yang belum lancar bisa buka juga kelas privat. Jadi Mas Sufi juga membuka. Kemudian bagi yang sudah advance, yang udah bisa tapi pingin hafalan, Mas Sufi juga bisa menjadi guru, membantu hafalan 1 juz. Mungkin tiap bulan datang ke Mas Sufi, Mas Sufi saya udah hafal 1 juz, tolong saya di privat, saya baca 1 juz, Mas Sufi mendengarkan betul atau enggak, bisa, insya Allah. Kemudian untuk halaqah kita ada Mbak Nur juga tiap minggu kita akan lebih gencarkan lagi biar agak lebih banyak, jadi biar lebih maju lagi nanti komunitas kita. Mungkin itu aja dulu. Jadi rincian breakdown akan segera menyusul, mungkin di akhir acara atau apa. Nanti Mas Irfan akan membantu dalam hal itu. Ya, terima kasih Cak Nun, itu aja. Semua andaikan ada dana masuk, ada orang mulia menyampaikan sedekahnya gitu ya. Itu kan semua transparan ya Mas ya. Selalu bisa diakses informasinya apa lewat papan, apa lewat online, apa lewat apapun itu ya. Ya Mas ya, insya Allah. Harus transparan, harus bil jahri kalau kata Allah. Ini tadi ada bisik-bisik dari imam ya. Dia berdoa mudah-mudahan les privat ngaji yang pertama yang daftar itu cewek yang cantik. Bisik saya gadis yang cantik. Kita doakan amin ya rabbal alamin ya. Beres ngene. Iki bisik aku temenan ya Mas. Cak tolong cak delokno gitu ya dia bilang. Ya sudah aku jadi gini sekarang bismillahirrahmanirrahim. Mbak Novia, saya sama Mbak Novia wajib untuk wajib untuk bukan mempelopori, bukan merintis, tapi pokoknya melakukan. Kami mewajibkan diri kami sendiri meskipun Allah tidak mewajibkan, Anda tidak mewajibkan dan dunia tidak mewajibkan, tapi saya sama Mbak Fia mewajibkan diri untuk juga ikut berpartisipasi mensedekahkan sesuatu kepada Al-Falah. Ya. Nah, sekarang saya tanya Mbak Fia, kita punya cadangan devisa apa tidak? Kalau punya kira-kira hari ini, detik ini kita bisa mensedekahkan berapa kepada Al-Falah dengan doa mudah-mudahan semua yang direncanakan oleh Mas Adi tadi itu oleh Allah diijabahi dan terlaksana. Nyun sewu Mbak Fia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sebelumnya. Bismillah. Insya Allah saya, Cak Nun dan keluarga mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita semua, terutama kami, karena kami pada posisi yang harus berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk bisa ikut. Karena yang beruntung sebetulnya kalau ada hal-hal seperti ini adalah kami yang diberi kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan kami mau kasih kemana juga kami tidak punya peluang. Jadi kami berterima kasih untuk itu dan insya Allah kami akan
bukan memberi ya, mensodakohkan $1.000 yang kami miliki untuk teman-teman dan Masjid Al-Falah. Kata Rasulullah, yang engkau miliki adalah yang engkau berikan. Semua yang kita simpan dan tidak kita berikan itu akan meninggalkan kita dan akan kita tinggalkan sehingga tidak pernah menjadi milik kita. Kata Rasulullah, yang milikmu adalah yang engkau berikan. Kan benar nggak itu? Yang dibawa sampai ke akhirat itu yang kita berikan, yang kita jadikan manfaat untuk orang banyak, kan gitu. Yang kita simpen, begitu kita mati, dia ninggalin kita ninggalin dia. Nah, karena pedoman cara berpikir seperti itu, maka Mbak Novia agak kaget juga saya. Waduh, lumayan juga nih istri saya nih. Saya kan nggak ngerti Bu, keuangan saya nggak ngerti, njupuk duit ning ATM aku ya rawani. Sampai hari ini saya belum berani dan itu saya serahkan sepenuhnya kepada Ibunda Novia Kalajengking ini. Kalajengking. Sekarang kita tinggal teruskan. Teman-teman barangkali ada yang membuka hatinya untuk Al-Falah ini. Saya persilakan siapa yang memandu berikutnya. Mbak Via, alhamdulillah saya juga kaget bisa mensodakokan $1.000 ya. US dollar bukan Hong Kong dollar ya. Sekarang teman-teman dibuka kesempatan untuk meneruskan hal ini. Saya persilakan dipandu oleh Mas Adit sendiri aja.